Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulihil karim. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mab'uts rahmatan lil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar yang dirahmati sekalian, minta maaf agak terlambat mula. Mari kita ikhlaskan niat kita masing-masing. Bersihkan hati, sucikan jiwa. Untuk kita memahami firman Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin hanya dengan hati yang bersih, jiwa yang suci sahajalah mesej Allah yang suci yang disampaikan melalui kitab sucinya dapat kita fahami dan kita yakini. Sifirnya mudah. Tidak mungkinlah Allah yang Maha Suci dengan firman-Nya yang suci, Malaikat Jibril, makhluk yang suci, Nabi Muhammad Imam Al-Quran, manusia suci. Kandungan kitab yang suci ini tentu tidak mungkin dapat masuk, meresap ke dalam hati dan jiwa yang tidak suci. Mungkin faham, tapi tidak memberi manfaat apa-apa. Orang-orang munafik Madinah, mereka sentiasa mendengar Al-Quran, membaca Al-Quran, memahami Al-Quran. Tidak susah payah karena Quran diturunkan dengan bahasa mereka. Tapi kenapa mereka tidak mendapat apa-apa manfaat daripada Al-Quran yang mereka baca, yang mereka fahami? Ya, karena hati mereka kotor, tertutup oleh sifat nifak itu. Sebab itulah, dengan ayat mudah, ajaran apapun daripada agama kita yang kita nak pelajari, ima yang difirmankan oleh Allah wa ima yang disabdakan oleh Nabi, wa ima yang dikaji oleh ulama-ulama silam, mari kita ikhlaskan niat kita semata-mata kerana Allah. Ikhlas itu yakni memurnikan niat, membersihkan hati. Khalasa itu maknanya murni, bersih, bebas daripada perkara-perkara yang mencemarkannya, daripada sawaib dan lain sebagainya dan sebagainya. Itu prasyarat utama untuk kita bukan sekadar mendapatkan ilmu,
tapi juga mendapatkan barakatul ilmi. Jamaah yang dirahmati Allah sekalian, mari kita teruskan siri kajian kita, tadabbur kita surah Hud. Hari ini akan kita pelajari sama mula ayat yang ke-56. Di dalam ayat sebelumnya Allah menceritakan pada kita begitu kotornya fikiran kaum yang mendustakan agama yang dibawa oleh utusan Allah yang diutus kepada mereka. Utusan Allah mereka tuduh orang yang tak betul, yang cakap merapu, minta maaf dituduhnya gila. Dan gila yang dialami oleh utusan Allah yang mereka dakwa itu kerana laknat, kutukan daripada Tuhan mereka. Itu kata mereka. Mereka yakin Tuhan mereka marah. Dan bagi menurut kemarahannya, Rasul yang Allah kepada mereka ini gila, kata mereka. Begitu kotornya hati mereka. Lalu Nabi yang diutus ini bukan hanya Nabi Hud atau Nabi apa, habis semua Nabi begitulah. Sebab itu saya cerita tentang sebut Nabi saja. Tidak secara spesifik. Karena semua Nabi mengalami nasib seperti itu. Jawaban Rasul luar biasa mencapai. Bahasa mudahnya, kalau betullah apa yang kamu katakan, aku gila, berpunca daripada kemarahan, ketidakpuasan Tuhan kamu, berkat kerana kutukan Tuhan kamu sekarang gini sajalah. Suruh Tuhan kamu itu bersatu tenaga, bergotong royong, bekerja sama, mengeluarkan segala kemahiran, kesaktian dirinya, lalu timpakan kutukan mereka pada diriku sekarang juga. Jangan tangguh-tangguh. Ini luar biasa keberanian para rasul ini. Dan memang begitulah, kebenaran itu mesti berani. Karena para rasul mustahil meyakini sebagaimana apa yang diyakini oleh kaumnya. Kaumnya yakin Tuhannya ini boleh marah, boleh memberikan manfaat, boleh memberikan mabarat, boleh memberikan kutukan, boleh bla 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 bla. Tapi Rasul, ini ajalah, kalaulah Tuhan kamu, patung-patung yang kamu sembah, betullah keadaannya sebagaimana kamu yakini, suruh mereka ini semuanya bekerja sama mengutuk diriku. Timpakan kutukannya pada diriku sekarang juga. Allah Akbar. Sebab begitu sekali zaman dahulu para utusan Rasul berdakwah pada kaumnya. Sangat dahsyat. Susahnya. Menunjukkan ketabahan dan keteguhan para Rasul menghadapi kedegilan kaumnya.
Kaumnya punya hati yang telah membatu, fikiran yang telah membeku, sehingga perdebatan antara Rasul dan kaumnya hingga peringkat seperti itu. Dahsyat sungguh. Lalu Rasul disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala memberitahu pada mereka, ayat yang ke-56, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inni tawakkaltu 'ala Allah Rabbi wa Rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhidhum binasiyatiha inna Rabbi ala syiratim mustaqim. Ini sesungguhnya aku tawakkaltu, aku bertawakal kepada Allah. Allah itu adalah Tuhanku, Rabbi. Wa Rabbikum, dan Allah juga Tuhan kamu. Yang mencipta aku, yang mencipta kamu, yang mentadbir aku dan kamu, menghidupkan, mematikan, menggerakkan, mendiamkan, segalanya. Rabb. Tidak ada yang berlaku pada diri kita, termasuk yang berlaku pada setiap sel dalam tubuh kita, wahai kaumku, melainkan Dia yang mengaturnya, yang mengetahuinya, yang menghendakinya. Jika aku bernasib baik, itu pun kehendak Dia. Jika aku sakit, itu pun kehendak. Tak ada kena mengena langsung dengan Tuhan-Tuhan yang kamu sembah. Bukan itu saja. Apakah hanya Tuhanku hanya dapat mentadbir diriku dan dirimu? Tidak. Ma min dabbatin. Tidak ada seekor binatang pun yang melata, yang bergerak di muka bumi. Tidak ada seekor pun binatang yang bergerak di muka bumi illa kecuali huwa, Dia Tuhanku, akhidun, yang mengambil, yang memegang, atau tapi menguasai di sini maksudnya binasiyatiha, ubun-ubunnya, bahasa bebasnya. Nasiyah, otak bagian depan, lobus frontalis, front lobe. Inna Rabbi ala syiratim mustaqim. Sesungguhnya Tuhanku, ajaran Tuhanku, perintah dan larangan Tuhanku, ala syiratim mustaqim, berada di jalan yang lurus. Tidak ada sesuatu yang salah yang difirmankan oleh Tuhanku. Tidak ada sesuatu yang tak betul yang Dia perintahkan, yang Dia larang. Semuanya betul, semuanya lurus. Nilai kebenaran dan nilai kelurusannya tidak ada keraguan sedikit pun. Jemaah sekalian, saya ingin bacakan apa kata ulama tafsir
apa uraian mereka, penjelasan mereka tentang ayat ini. Sebelum nanti kita kupas. Pertama yang ingin saya sampaikan yakni tafsir Maisir. Tafsir Maisir ini yakni tafsir yang dikarang oleh ramai sarjana, bersatu tenaga, ramai cendekiawan, bersatu tenaga untuk mentafsirkan Al-Quran. Dalam tafsir Maisir dikatakan begini, ayat dimaksud. Nabi Hud alaihissalam berkata, Inni tawakkaltu 'ala Allah Rabbi wa Rabbikum. Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah. Artinya, selepas aku melaksanakan, menjalankan segala yang disuruh oleh Allah Tuhanku, apa yang dia suruh aku buat. Akibatnya, hasilnya, risikonya, aku serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku tawakal, aku jadikan Allah sebagai wakil pelindungku. Sama ada nanti Allah timpakan aku musibah, ya, terserah dia. Berjaya ataupun tidak, terserah dia. Dan seterusnya. Tawakal. Maliku kulli syai'. Dia itu pemilik dan penguasa segala sesuatu. Penguasa, pemilik segala sesuatu. Wal mutasarrif fihi. Dan dia juga pelaksana, pengatur, pentadbir. Seperti mana tadi katakan, jika aku bergerak, dia yang menggerakkan. Jika aku sakit, dia yang menghendaki. Jika aku sehat, dia pun yang mentakdirkannya. Tidak ada di alam semesta ini suatu peristiwa sekecil apapun, hingga luruhnya selai daun kering daripada pokoknya, di tengah malam gelap gulita, di tengah hutan belantara, dia yang menghendakinya, dia yang menentukannya. Nah, Tuhan yang punya kekuasaan, kesempurnaan sebesar dan sedahsyat itu, itulah Tuhan yang aku jadikan dia wakil kepada aku. Serah pada dia sudah. Fala yusibuni syai'un illa bi amri. Tadi kamu kata Tuhanmu marah dan Tuhanmu boleh menimpakan kutukan kepada aku. Kata Nabi Hud kepada kaumnya, kamu tahu tak? La yusibuni syai'un illa bi amri. Tidak ada sesuatu musibah yang menimpa aku illa bi amri, kecuali karena perintahnya. Tak ada kena mengena dengan Tuhan kamu yang kamu katakan mengutuklah, boleh marahlah. Wa wal qadir ala kulli syai'. Dia yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Falaisa min syai'in yadipu ala hadil illa wallahu maliku. Bukan itu saja. Bahkan tidak ada sesuatu pun yang bergerak di muka bumi ini. Mulai pada gajah hingga ulat, melainkan Allah lah pemiliknya dan penguasanya. Dia menguasai pada apa yang dia miliki. Ia menguasai pada apa yang dia miliki. Karena bumi, langit dan di sini itu milik dia dan dia berkuasa penuh. Wa huwa fi sultanihi wa tasarrufihi.
segala makhluk yang ada di muka bumi. Termasuklah perbuatan pergerakan mereka. Itu di bawah kekuasaannya. Di bawah kehendaknya. Inna Rabbi ala siratim mustaqim. Tuhanku berada di jalan yang lurus. Adlun fi qada'i. Tuhanku itu adil keputusannya. Wa syar'i wa amri. Adil dalam syariatnya. Adil dalam perintah dan larangannya. Yujazil muhsin bi ihsani. Ia akan memberi balasan kebaikan kepada orang yang berbuat baik. Wal musyi bisa. Dan dia akan memberikan kejahatan memberikan balasan keburukan kepada orang berbuat jahat. Itu dalam tafsir Al-Maisir. Di dalam tafsir Imam As-Sa'di, Abdurrahman As-Sa'di, ya, tafsir yang cukup mudah difahami. Penjelasannya tidak berbelit-belit, sangat bermutu. Tolong dipelajari, itu tafsir As-Sa'di. Mungkin sudah ada terjemahan kalau saya tidak salah. Saya tak pasti. Beliau menjelaskan, Nabi Hud berkata, "Inni tawakkaltu 'ala Allah." Aku bertawakal pada Allah itu i'tamattu fi amri kullihi 'ala Allah. Aku menyandarkan, menggantungkan segala urusan aku kepada Dia. Kepada Dia. Bahkan aku bergerak itu pun, aku disebelahkan kepada kehendaknya. Aku bercakap itu pun berkat kehendaknya. Semua urusan aku. Aku diam ke, aku bergerak ke, aku menyampaikan dakwahku ke, aku menegur kamu ke. Aku bersandar kepada Dia. Tuhanku. Fi amri kullihi, dalam semua urusanku. Allah ya Rabbi wa Rabbikum. Karena Dia khaliqul jami'. Dia itu pencipta segala yang wujud. Mudabbiruna wa iyyakum, dan Dia yang mentadbir urusan kami, urusan kamu, urusan mereka. Wa huwallazi bana. Dialah yang mengurus kita. Segala urusan kita. Ma min dabatin illa huwa akhidun binasiyatiha. Artinya fala tataharrak wala taskun illa bi'ni. Tidak ada binatang yang melata di muka bumi melainkan ubun-ubunnya. Kita pelajari nanti kenapa disebut nasya, ya. Saya sampaikan dulu ubun-ubunnya. Tidak ada binatang yang melata melainkan ubun-ubunnya Allah yang memegangnya. Sehingga tidak ada binatang yang bergerak atau yang sedang diam, melompat atau yang sedang terbang, tidur atau sedang berjaga, mengunyah lalu menelannya, memandang, melihat, menerkam atau melepaskannya. Illa bi'ni. Mereka tidak mampu melakukan kecuali dengan izinnya. Kenapa? Ubun-ubunnya sudah dipegang dan dikuasai olehnya. Sehingga falawistama'tum jami'an 'alal iqaibi. Sehingga jika kamu, wahai kaumku, merayu pada Tuhan-Tuhan kamu yang kamu yakini punya kekuasaan, punya kekuatan, kemampuan menimpakan madarat, melaknat, kemampuan melaknat, untuk menimpakan kutukan pada diriku. Wallahu la yusatukum alayya, sedangkan Allah yang Maha Kuasa tidak mungkin akan memberikan kuasa seperti itu. Lam taqdiru ala dzalik. Tidak akan. Kamu tak mampu apa-apa. Kamu katalah ingin menangkap aku, katakanlah. Ingin membunuh aku, katakanlah. Ingin memenjarakan aku, katalah.
Kamu tidak mampu melakukan apa tanpa kehendaknya. Kalaupun jika sekiranya kamu mampu menangkap aku dan membunuh aku atau paling mencederakan kamu, itu bukan sebab kerana kamu hebat. Bukan kerana kamu punya kuasa. Tapi kejayaan kamu katalah berjaya mencederakan aku karena kamu tak suka aku, menangkap aku hingga membunuhnya. Itu karena berlaku karena kehendak dia. Sebagaimana aku yang mungkin jadi mangsa kezaliman kamu, mangsa pembunuhan kamu, sebagaimana kamu yang akan membunuh aku, sama-sama, tarafnya sama. La haula wa la quwata illa billah. Aku lemah, kamu pun lemah. Ini andai ya, kita andaikan. Seakan Abi Daud kata Imam Syafi'i, kata begitu, wahai kamu, kalau kamu nak tangkap aku, nak bunuh aku, sehingga aku terbunuh, itu bukan kerana kamu hebat, kamu ada kekuasaan, tidak. Diriku yang jadi mangsa pembunuhan kamu dan kamu yang ada itu sama tarafnya, la haula wala quwata illa billah. Kamu mampu melakukan niat kamu itu pun kerana kehendak keizinan Allah. Bahkan aku gagal mempertahankan diriku, katakanlah, daripada pembunuhan kamu. Itu pun berlaku atas kehendak Allah. Kalau itu apakah Allah zalim? Sehingga katalah nabinya menjadi bunuh? Juga tidak. Adlun, tadi disanakan, fi qadha'i. Ketetapan Allah semua adil. Perintahnya adil. Ketetapannya adil. Hanya sahaja seringkali keadilan ketetapan Allah, keadilan perintah Allah, keadaan syariat Allah ini belum dapat difahami dengan baik oleh hambanya. Jika seorang hamba belum dapat memahami keadaan Allah dalam ketetapannya, qadanya, jika seorang hamba belum dapat merasai keadilan Allah di dalam qada dan qadarnya, bukan bermakna Allah tidak adil. Jika keadilan Allah belum nampak, bukan maknanya Allah tidak adil. Kita saja yang belum dapat memahami dan merasakannya. Tempoh hari saya nyatakan, Allah maha jelas, keadaan Allah maha nyata. Tidak ada, tidak mahjub. Ingat yang kita pelajari minggu lepas. Allah tu tidak mahjub. Rahmatnya tak terhalang, nampak serang-terangnya. Kalaulah kasih Allah itu nampak, keadilannya nampak, kebijaksanaannya terang benderang, kelihatan. Lalu kenapa tidak semua orang dapat melihat? Kita yang terhalang. Ada penghalang, ada hijab, ada hajib yang menghalang kita dapat melihat keadilan Tuhan. InsyaAllah, faham ya? Adabah kullu ma yadum ala, maksudnya di sini yakni bila sebut adabah yakni apa saja yang bergerak di muka bumi ya sekalian ya. Apa saja yang bergerak di muka bumi. Dabba yadubu. Ya boleh jadi manusia, hayawan, apa sajalah. Yang pasti tak masuk tumbuh-tumbuhan. Sebab tumbuhan tidak bergerak. Tidak bergerak maksudnya bergerak berpindah randa ya. Kalau tumbuh pokok bergerak tu karena ada tiupan angin. Maksudnya bergerak itu berpindah. Ada. Pokok pisang merantau. Pokok pisang, ada pokok pisang merasa susah nak cari makan di itu tiba-tiba esok pindah ke tempat. Apa yang bergerak di muka bumi, ima bergeraknya di bumi, di tanah, di udara, di laut, di air, berupa manusia yang berjalan 2 kaki, 3 kaki, 4 kaki, 10 kaki, di atas perutnya, namanya dabbah. Termasuk kita. Termasuk kita adalah dabbah. Al-insanu dabbah. Dan yang lain pun dabbah. Semua, kenapa? Semua itu berlaku
semua itu tidak berlaku tanpa kehendaknya. Ya, karena nasiahnya telah dipegang oleh Allah. Nasiah itu dipegang oleh Allah. Jamaah sekalian, saya ingin sampaikan satu lagi apa kata mufasir sebelum kita bicara tentang firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma min dabatin illa huwa akhidhu bi nasiyatiha." Saya ingin sampaikan satu lagi apa kata mufasir dalam tafsir Al-Wasit. Tafsir Al-Wasit yang dikarang oleh Dr. Said Tontowi. Seperti daripada tafsir beliau begini punya ketika mentafsirkan ayat ini. Thumma yantaqilu ba'da dzalika ila bayadis sababil ladzi da'ahu ilal bara'ati min syirkihi. Kemudian ayat yang ke-57 ini berpindah ya, selepas Nabi Hud menjelaskan tentang asbab, tentang sebab. Kenapa ia baro'ah? Kenapa ia baro'ah? Bara'ah itu mana membebaskan diri daripada perbuatan syirik mereka. Mereka syirik karena menyembah selain Allah dan mempercayai Tuhan-Tuhan batu itu boleh memberi kutukan. Dan salah satu daripada yang kena kutukan Tuhan mereka adalah Nabi Hud. Nabi Hud kata istihar, ya aku bebas. Barik. Itu dalam ayat sebelumnya, ayat 56 kan begitu. Selepas Nabi Hud menyatakan baro'ah daripada mereka, ila ada mubalah bihim, dan tanpa menghiraukan ancaman mereka. Bukan baro'ah, tanpa menghiraukan, bahkan sikit pun tak ada rasa takut terhadap urutan mereka. Maka Allah ceritakan dalam ini sikap Nabi Hud yang sangat-sangat teguh. Tak peduli pada ancaman mereka, tak takut dengan urutan mereka. Mereka kata, kamu dikena laknat oleh Tuhan kami. Itu kata kamu. Sikit pun tidak menimbulkan rasa gerut. Nabi kata, inni tawakkaltu 'ala Allah Rabbi wa Rabbikum. Maknanya, inni fawatu amri ilallah. Aku serahkan urusan diriku kepada Dia, karena Dia itu pengatur segala-galanya. Termasuklah Tuhan yang kamu sembah itu di bawah kekuasaannya. Apalagi yang kamu sembah itu batu. Batu itu ciptaan Dia. Jangankan mengutuk, batu yang kamu sembah itu bergerak pun tak boleh. Bergerak pun tak boleh. Wa'iyadzubillah. Wa maliku amri wa amrikum walladzi la yuha fi hadzal qaul illa bi iradati wa masyiatihi. Sama dengan ulama yang lain. Hanya berbeza uslubnya saja. Dan tidak ada sesuatu yang terjadi di alam semesta ini kecuali karena iradah dan masyiahnya. Iradah dan masyiahnya. Jamaah sekalian, itu jelas, itu tawakul. Sekarang Allah hendak menunjukkan bukti kekuasaannya tanpa had. Allah nak berikan kepada kita bukti bahawa segala sesuatu itu di bawah kekuasaannya, di bawah berlaku itu di bawah kehendaknya. Tidak ada sesuatu yang berlaku tanpa kehendak Dia. 100% dikawal, diketahui olehnya. Dengan firman-Nya, setiap makhluk yang bergerak di muka bumi, manusia ke, termasuk hayawan ke, karena nasiahnya sudah dipegang, dikuasai oleh Allah. Nasiah. Ayat ini menarik ya mas sekalian. Kenapa Allah berfirman bagi menunjukkan kekuasaan mutlaknya terhadap makhluknya, khasnya yang bergerak.
dengan kalimat nasiyahnya aku sudah kuasai. Kenapa disebut nasiyah? Kenapa Allah tak kata qalbunnya? Tidak ada suatu makhluk yang bergerak melainkan aku telah kuasai qalbunnya. Atau aku telah kuasai akalnya. Aku telah kuasai otaknya. Namanya mukh. Kenapa tak sebut? Atau aku telah kuasai tubuh badannya. Tapi Allah sebut aku kuasai nasiyahnya. Ini benar-benarlah bukti kemujizatan Al-Quran. Sekaligus ayat ini telah mengungkap, menjelas kepada kita tentang rahsia ciptaan Allah. Jamaah sekalian, nasiyah, ya terjemahan awam, panggil ubun-ubun. Ubun-ubun. Tetapi, kalau kita mungkin, saya tahu jamaah mungkin lebih tahu daripada saya ya. Sebab saya dulu hanya belajar Al-Quran, tidak belajar kedokteran. Jadi ilmu-ilmu yang mungkin ada sedikit cerita tentang kaitan dengan ilmu tubuh badan manusia itu berdasarkan ayat Quran. Jadi tidaklah mendalam. Tapi begini ya Mas Kian ya. Saya yakin jamaah lebih tahu daripada saya. Mungkin ada jamaah yang memang itu kajiannya dahulu, apalagi mungkin jamaah seorang doktor pakar neurologis umpamanya yang mungkin lebih tahu. Secara umum otak kita dalam bahasa Arab otak itu mukhun yang ada di tempurung kepala kita itulah. Yang lebih kurang 1 kilogram itulah. Yang sangat rumit, sangat canggih itulah. Karena situ ada ribuan jaringan saraf yang sangat kompleks. Karena itu organ yang sangat penting sehingga dilindungi oleh tempurung kepala yang sangat tebal. Letaknya pula di atas. Letaknya di atas. Secara umum kan kita tahu otak itu ada beberapa bagian, Contoh, otak yang paling batang otak yang otak yang menyambung ke tulang belakang itulah, brainstem namanya kan, brainstem itu otak yang menyambung ke tulang belakang, yang fungsinya semacam untuk mengatur tubuh badan kita, temperature, heartbeat kita, pernafasan kita, itu di sana mengaturnya. Bahkan dalam satu buku yang saya baca tentang lorong kematian, pengarangnya seorang saintis, di batang otak ini, yakni saluran yang menyambung antara otak hingga tulang belakang itu, di situ ada switch dia. Istilah beliau ada switch. Switchnya on off. Kalau orang itu masih hidup, on lah di situ switchnya. Kalau sudah mati, off. So itu kadang-kadang mungkin jantung seorang sudah berhenti berdenyut, tapi belum mati, masih boleh diselamatkan. Jadi rupanya batas kematian itu ada di batang otak, di tengkuk situ. Dan kita jadi ingat dalam buku yang saya baca ada pelajaran lorong kematian. Itu ulasannya sangat saintifik karena maklum pengarangnya seorang saintis. Beliau menjelaskan tentang surah Al-Waqi'ah. Di sana ada mengatakan falaula idza balaghatil khulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Allah cabar itu.
Kenapalah engkau tidak tarik balik, engkau tidak tahan nyawamu atau nyawa orang yang nak mati itu? Kamu kan belum bersedia kekasihmu itu mati. Dan kamu sedang menunggu dia sedang sakit ketika. Kenapa kamu tak tahan nyawanya untuk keluar ketika nyawa itu sampai di hulqum? Hulqum kita kata sini ya. Hulqum sini. Tapi rupanya kajian saintifik dah sampai ke sini nih. Di situ ada dah mendekati switch on off. Kalau lepas sikit aja off. Hati ya. Kamu tahan dah kalau kamu ada kuasa. Kemudian terlepas. Lepas biasanya diikuti oleh mata kan. Itu dalam hadis Nabi. Bila nyawa terlepas. Jadi bahasa awamnya nyawa itu belum keluar rupanya daripada hujung jari kaki. Bukan dari atas kepala ke bawah, dari atas ke bawah sampai kuku sampai ke batang otak. Karena itu adalah betul-betul sempadan. Di situ brainstem namanya kan. Kemudian atas sikit, bagian atas dipanggil siri bilu. Disitulah untuk mengatur skill kita, untuk apa namanya vision kita, mandang atau tak paling gelap yang diberikan sebagai kawasan yang paling area paling gelap. Mata melihat, sampai ke maluat mata, turunkan apa namanya impal itu masuk dalam jaringan otak paling belakang nampak gambar di sana. Itu siri bilu ada di sana, fungsinya untuk melihat. Naik atasnya ada yang disebut occipital lobe. Occipital yakni untuk vision, untuk visual dan seterusnya. Ada sedikit agak ke depan parietal lobe. Parietal lobe yang untuk persepsi, untuk spelling, untuk knowledge of numbers, untuk nih. Maknanya ada fungsi masing-masing. Nah, bagian depan otak kita bagian depan, betul-betul di bawah dahi, tempurung dahi itu dipanggil lobus frontalis atau frontal lobe. Fungsinya berpikir, merencanakan, planning, untuk memecahkan masalah, mencari jalan keluar bila ada masalah. Macam mana aku nak menyelesaikan masalahku ni? Problem solving. Di situ punya. Untuk controlling, untuk mengambil keputusan. Ambil keputusan. Saya nak pergi ke tak pergi? Saya nak patuh ke nak lawan? Nak derhaka. Saya nak ikut ke saya tak nak ikut? Saya nak join ke tak nak join? Nak pergi tak nak pergi? Nak ambil tak nak ambil? Ini. Siapa yang ambil keputusan? Otak bagian mana yang mengambil keputusan ni? Itu kan yang punya untuk decision making ini. Otak bagian depan. Yang bahasa Arabnya dipanggil nasiyah. Artinya jamaah sekalian, kita sebagai manusia ni bila ada perintah yang kita disuruh buat, gitu kan? Perintahkan kita buat. Dalam diri kita, fikiran kita bergerak. Saya nak buat ke tak buat? Saya nak buat ke tak buat? Itu arahan itu datangnya diolah di otak bagian depan. Nasiyah. Bila orang itu, saya kena buat, itu arahannya datang dari otak bagian depan. Saya tak nak buat, pun datang dari ini macam mana ni? Ini ada orang ni buat salah pada saya. Lalu datang minta maaf. Saya nak maafkan ke atau tak maafkan? Nak maafkan ke tak nak maafkan? Otak bagian depan, bukan bagian belakang. Itu bukan kerja brainstem, bukan kerja cerebellum, bukan occipital lobe, bukan parietal lobe, bukan temporal lobe pun bukan, tapi untuk frontal lobe. Lobus frontalis bahasa kami dahulu. Quran bermakna secara ringkas otak bagian depan yang Quran kata nasiyah, lobus frontalis, itulah sebetulnya representasi daripada kepribadian seseorang.
Orang itu jadi baik ke tak baik, patuh ke tak patuh, degil ke tak degil, buat ke tak buat, itu semuanya datang, arah itu datang dari otak bagian depan. Ini ada barang nih. Tak ada orang nampaknya nih, siapa pun. Aku ambil ke tak aku ambil. Kalau aku ambil ini mahal nih, ini bag isinya duit ini. Tapi kalau aku ambil, ini bukan milik aku, bukan hak aku, kira mencuri. Tapi kalau aku tak ambil, itu orang ambil. Jadi ambil ke tak ambil tak ambil. Siapa yang menentukan keputusan? Akhirnya tangan kita menjulur ke depan, lalu kita ambil, atau yang mengambil keputusan kita tak jadi ambil? Otak bagian depan. Itu luar biasa fungsinya dalam orang jadi baik ke tak baik, degil ke tak degil, patuh tak patuh, percaya tak. Inilah arahnya, nasiah. Dan itu Quran telah mendahului zamannya. Ini baru diketahui dalam abad akhir-akhir ini sahaja. Otak bagian depan berfungsi saksiah, sebagai saksiah seseorang. Dalam buku yang saya pelajari, jadi contoh, diberikan contohnya. Saya lupa nama orang itu. Ini berlaku di Amerika Syarikat. Seorang banduan. Ya, banduan ini jahat, namanya banduan. Dia nanti bersalah lalu dihukum, masuk penjara. Ya, bila dah masuk penjara, pergilah banduan, memang penjahat lah, jahat, masuk penjara. Jadi kasih, saya lupa nama. Ya, nama lupa tak apalah. Dalam penjara dia ada aksiden, dia berlaku aksiden menimpa orang. Jadi ada satu tertimpa kayu apa kan, kepalanya, dan adalah sedikit kayu itu menusuk, tembus ke otak bagian depannya. Nasiah dan bahasa Arab. Tertusuk. Ya, alhamdulillah dengan izin Allah menghendaki belum mati, orang itu bisa diselamatkanlah. Segera ditangani dokter, tarik dia punya benda yang menembusi otak bagian depan, lalu dirawat hingga sembuh. Sistem begitu. Setelah sekian lama sembuh, ya otaknya tercedera, otak bagian depan, mana tak mati, sembuh. Setelah sembuh dan sihat walafiat jemaah sekalian, dokter yang merawatnya khasnya penjara, semua heran dan pelik. Kenapa? Perangai banduan yang jahat ini, masih di dalam penjara pun jahat. Setelah eksiden menimpanya, otak bagian depan itu tercedera oleh tusukan benda yang masuk dan tapi diselamatkan. Dia jadi orang yang sangat baik. Kalau sebelumnya orang yang murung, pemarah, sekarang orang yang ceria, suka tolong orang. Betul-betul selepas berjaya diselamatkan atau dirawatlah tersebut, kepribadiannya, saksiahnya 180 degree berubah. Daripada pemarah menjadi pemaaf, daripada orang nama berubah cuman ya, yang nakal jadi penyakit, orang yang murung jadi happy, jadi orang pun bingung. Wadan pun apa berlaku pada orang ini, apa pun jadi. Tapi semenjak sakit lah, sebab aksiden tu balik tu sakit, ada timbul waktu itu andaian, mula-mula hanya andaian. Jangan-jangan pasal musibah yang menimpa tempoh hari, otak depannya tercedera, kemudian dirawat, jangan-jangan itu. Nah, itulah akhirnya yang Allah menunjukkan jalan lah kepada dokter-dokter pakar waktu itu, tergerak hati untuk mengkaji apa sebetulnya peranan utama otak bagian depan. Karena selama ini masih tertutup. Otak-otak bagian yang lain sudah diketahui fungsinya lebih baik, tapi otak bagian depan masih tersembunyi. Kalaupun sudah diketahui sebagian fungsi, hanya sebagian saja. Tapi fungsi yang sebenar mereka belum.
terkejut luar biasa. Karena rupanya otak bagian depan itu adalah wakil kita. Orang mau jahat, mau baik itu letaknya di sini. Arahannya di sini, olah di sini. Orang bohong, orang jujur itu yang mengarahkan otak bagian depan. Bila orang bercakap jujur, nasiahnya ini kurang ada aktiviti. Setelah dibuat kajian, tengok dalam skrin letak berbagai alat, orang itu jujur. Jujur. Cakap jujur. Hampir tidak ada aktiviti di otak bagian depan. Tenang setenang-tenangnya. Sementara B, pembohong. Orang berbohong, ditanya bohong, dicakap bohong-bohong. Tengok dalam skrin TV dia. Bukan bawa aktiviti otak bagian depan, sibuk luar biasa. Ayat mudah, orang yang berbohong itu orang yang penat. Otaknya penat. Orang yang jujur. Itu sebagian itu dikawal oleh Allah. Orang mau bergerak, ke mau diam. Nak bunuh ke tak nak bunuh. Nak percaya ke tak nak ingkar. Ya. Nak memaafkan atau nak dendam. Nak mengambil atau nak mengambil. Itu semua arahannya dari otak depan. Namanya nasiah. Sebab itu Allah kata, tidak ada makhlukku yang punya nasiah, melainkan nasiahnya di bawah kekuasaanku. Allahu Akbar walillahil hamd. Sejahat manapun rimau, ganas rimau itu apalagi lapar, nasiahnya itu dipegang oleh Allah. Jika sekiranya kita berada di depan rimau yang kelaparan, dan Allah menghendaki rimau itu tak mau makan kita, ya tak akan makan karena nasihatnya dikawal oleh Allah. Masya Allah. Sebaliknya, walaupun bukan rimau, nyamuk. Nyamuk itu kecil, pun dikawal oleh Allah. Jika nyamuk menggigit kita, ya itu Allah yang menghendaki karena nasihatnya di Allah. Rimau tak jadi makan kita pun karena kehendak Allah, karena nasihatnya di tangan Allah. Ini rahasia kenapa Allah kata ma min dabatin illa huwa akhidun binasiyatiha. Ini luar biasa. Jamaah saya beritahu tadi, saya yakin ada di jamaah yang jauh lebih paham daripada saya. Sebab saya hanya berdasarkan pengajaran melalui tafsir dahulu tentang nasihat, khasnya oleh pensarah bagian ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat tentang kauniyah. Kauniyah kan terbagi dua kan. Satu ayat kauniyah yang ada di luar diri kita, namanya alam afaq. Yang kedua kauniyah yang ada dalam diri kita, namanya alam anfus. Ini pernah kita pelajari sama. Kauniyah ini ada dua. Satu alam afaq, yakni mikrokosmos. Yang kedua yakni alam dalam diri kita, mikrokosmos, mikrokosmik. Satu di antara mikrokosmik yakni berkaitan dengan otak. Dulu ada pensarah ngajar bagian ayat itu. Jadi bukan politik kedokteran, bukan tentu bisa ya. Jadi karena tujuan hanya ingin memberitahu betapa Al-Quran ini benar-benar kitab suci yang luar biasa. Tidak hanya cerita surga dan neraka, tidak hanya cerita tentang pahala dan dosa, tapi benar-benar tidak ada sesuatu pun di alam semesta ini yang Allah abaikan, melainkan maklumat-maklumat rasanya telah dicita dalam Al-Quran. Walaupun mungkin secara umum, walaupun mungkin ramai daripada kita yang tentu belum mampu mengetahuinya, ya, karena mungkin kurang mendalaminya. Jamaah sekalian, baik itu secara umum. Kenapa Allah sebut nasihat? Jadi kita tak perlu khawatir. Kita tidak perlu khawatir. Setiap binatang, setiap yang dabah, nasihatnya dikuasai Allah. Binatang ganas tidak membahangi seseorang. Lah, karena nasihatnya dipegang oleh Allah menghendaki. Allah tidak beri kuasa mutlak sehingga Allah berlepas tangan. Wahai rimau, sekarang pandai-pandailah kau hidup. Aku dah tak campur tangan. Masya Allah. Bukan.
Orang jahat demikian juga, baik atau tak baik. Ini, baik, saya bacakan Arabnya. Laqad asyarul Qur'anul Karim, demi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam dua ayat tentang nasihat ini, bahwa nasihat itu adalah ihda ahammi mantaqatin min manatikid dimag. Nasiah ataupun lobus frontalis adalah kawasan daerah benda area yang paling penting daripada keseluruhan otak manusia. Saya tak kata otak belakang, mata, otak untuk menukar tak penting, semua penting. Tapi di antara semua yang penting itu, bagian depan itu yang ahammul mantaqah. Daripada keseluruhan manatikud dimag. Dimag itu brain. Wahia, kenapa? Karena otak bagian depan ni akhidah yang Allah kata aku kuasai itu. Wahiyal mas'ulatun amma yusamma bil wadha'ifi tanfidiyah. Allahu Akbar. Karena otak depan atau nasihat itulah otak yang bertanggung jawab sepenuhnya, jamaah sekalian. Bertanggung jawab sepenuhnya berkaitan dengan perkara al-wadhaif at-tanfidiyah dalam bahasa Arabnya. Bahasa Melayunya executive function. Itu bahasa Inggrisnya ya. Ya, gitulah. Otak bagian depan itu bertanggung sepenuhnya berkaitan dengan perkara executive function. Al-wadhaif at-tanfidiyah. Fungsi untuk melaksana, nak buat tak nak buat, nak ambil tak nak ambil, nak tumbuk tak nak tumbuk, nak percaya atau tak nak percaya, nak maafkan atau nak dendam. Ini larangan Allah, nak tinggal atau tak nak tinggal. Itu ada pemandangan, nak tengok atau tak nak tengok. Ini ada suara, dengar atau ni bunyi telefon ini. Ini ada mesej ini. Ini ada berita nih. Nak viralkan atau tak nak viralkan? Nih, arahannya di sini. So, itu paling penting depan ini. Dalam Al-Quran dua cerita. Pertama ayat ini. Akhidhu binasiyat ya. Kedua dalam surah Al-Alaq itulah. Kalla la illam yantahi lanasfa'am bin nasiyah. Tengok. Awas. Jika dia dalam hal ini yang orang kafir, wabil khusus yakni Abu Jahal, tidak mau berhenti memusuhi nabiku, lanasfa'am bin nasiyah. Sungguh pasti kami akan tarik, cabut nasiyah. Kenapa Allah tak kata kami akan tarik tangannya? Atau kami akan tarik hatinya? Atau minta maaf. Kalau Abu Jahal tidak mau berhenti memusuhi Nabi, aku akan cucuk kedua matanya. Atau aku akan bisukan mulutnya. Atau aku akan lumpuhkan kakinya. Tak, kami tarik nasihatnya. Karena di nasihat itulah nasihatin kadibatin khotiatin. Nasihat yang kadibah. Banyak melakukan kebohongan. Khoti'ah, banyak melakukan kesalahan. Pelik ya? Macam mana ubun-ubun Allah beri sifat pembohong. Dia pembohong, dia buat salah, tak pernah buat baik. Di sini pula ini yang disalahkan. Dan ini pula yang Allah katakan makun. Umbat. Dalam surah Ar-Rahman. InsyaAllah ada. Yu'raful mujrimuna bisimahum fayukhadu bin nawasi wal aqdam. Dalam surah Ar-Rahman. Yu'raful mujrimuna,
orang-orang yang banyak dosa, mujrim, itu dapat dikenali. Allahu Akbar. Yu'raf, dapat dikenal. Bisimaum, dengan tandanya. Orang buat dosa itu ada tandanya sehingga mudah dikenal. Karena mudah dikenal dengan tandanya, fayukhadhu bin nawasi wal aqdam. Lalu kami ambil, kami cabut. Di sini mana kami seksa. Kami pertanggungjawabkan. Apa yang Allah pertanggungjawabkan daripada orang yang banyak dosa? Bin nawasi. Nawasi itu jamak daripada nasiyah. Bunuh-bunuh, lobus frontalis. Itu yang kami akan pertanggungjawabkan. Wal akdam, dan kaki-kaki. Apa hubungan kaki dan nasiyah? Oh, luar biasalah ayat itu kalau kita pahami dari aspek saintifik. Pasti kita kagum. Kaki berjalan, tangan bergerak mengambil, bukan menumbuk orang, mata melihat yang haram, telinga mendengar yang tak betul. Apalagi? Dan banyak lagi lah. Tangan pegang pen, bubuh signature. Signature yang betul tak betul lah umpamanya. Mulut bercakap. Jari jemari dengan lincah menekan apa namanya itu, kemudian diviralkan. Ini kan hanya askar. Informasi itu arahnya datang daripada sini. Habis macam mana Nabi bersabda, katalah dalam dirimu ada qalbun, hati. Lalu apa hubungan dengan hati dan nasihat? Itu kajian yang sedih. Memang tidak mudah. Memang tidak mudah. Sebab hati dengan otak ini, kosnya nasihat itu erat sekali hubungannya. Erat sekali hubungannya. Luar biasa, sangat canggih itu. Sangat canggih. Maksud kita jangan melihat daripada aspek fisikalnya ya. Kalau aspek fisikalnya, ya nasihat itu di kepala. Hati yang mana fisikalnya di dada, namanya jantung. Tapi kalau kita melihat daripada aspek rohanianya, itu mungkin lagi jangan-jangan memang di situ tempatnya. Baik. Kenapa ayat ini? Kedua ayat ini dan banyak lagi lah memberikan isyarat bahwasanya nasihat itu bagian terpenting dalam otak kita. Karena ia yang bertanggung jawab sepenuhnya kaitan dengan masalah-masalah wadhaif at-tanfiziyah, executive functions, allati taqumu bitahakkum biharakatin wa tasarrufil kainatil hayatil mutaharrikah aidaha, yang akan melaksanakan tindakan, nak melakukan ke tak nak melakukan ke, nak buat ke tak nak buat, bergerak ke tak nak bergerak, pusatnya di sini dalam setiap diri dabah, dalam seekor tikus, seekor tikus, kucing, atau apa sajalah, kucing, tikus, monyet, simpansi, manusia, itu otaknya semuanya yakni masanya semua di bawah otak berdepan. Walaupun saiznya tidak sama. Ya hampir sama. Jamaah boleh tengok nanti. Nasiah tikus, nasiah kucing, nasiah simpansi, nasiah kita manusia, letaknya, position dia dalam kepala lebih kurang sama. Yakni betul-betul di bawah matanya, di belakang matanya. Hanya saiznya tidak sama. Saiz tidak sama karena kemampuan, fungsinya berbeza. Jadi yang paling dekat ya, deria mata yang paling dekat dengan nasiah. Deria panca indera yang paling dekat dengan nasiah, yang dekat kepribadian seseorang, itu adalah mata.
Sehingga ada satu istilah, mata boleh berbicara 1000 bahasa. Ya, Nabi pun beritahu kita, mata wa minal ayuni apa al-mutabina wa minal ayuni minal kadhib, lindungi mataku ya Allah daripada berbohong. Jadi itu kalau orang berbohong sudah boleh dilihat daripada gerakan bola matanya, karena sangat hampir dengan pusat kawalannya. Daripada pusat kawalan yang memberi arahan, yakni nasihat, matalah yang paling dekat, hanya belakangnya aja. Situ nak bohong atau tidak, arahan dari sini. Tak kelihatan dalam telinganya, tak ada kelihatan dalam tangannya, tak ada di kakinya, tapi dalam matanya. Dan subhanallah, ini bukan bacaan aja ya mas ya, bukan kajian. Saya kayak terus terang tidak mampu mengkaji. Ya hanya berusaha untuk punya waktu membaca itu aja. Mata, gerakan mata memberikan di bohong, dan masya Allah akan menghasilkan satu hormon yang pelik sekali, sehingga hidung terasa macam gatal, sehingga orang bohong nih walaupun tak gatal sampai bang hidung. Sehingga orang yang banyak bohong hidungnya makin panjang kan, apa tuh namanya? Pinakio apa namanya itu yang ya pengarangnya itu sudah tahu rupanya memang penelitian. Ada semacam hormon masuk hidung dan terasa gatal maupun tak gatal, sehingga lama-lama hidung yang dipicit-picit makin panjang, jadi pinakio apa kan? Saya tahu bahasa apa tuh. Subhanallah. Ini dia. Ya. Walaqad tamakkana al-ulama'u fi bidayatil qarnil wal 20. Para ilmuwan, saintis telah memulakan kajian berkaitan dengan otak bagian depan ini belum lama, hanya pada awal abad 20. Fi tahdidi makanil hadil mantaqah, tentang kedudukan fungsi lobus frontalis dalam kehidupan manusia. Wajadu anna taqau fi muqaddamid dimak wa tarik, dan mereka telah menemukan di mana pusat kawalan. Oh, rupa-rupanya di bagian depan. Lobus frontalis itu bagian, bukan belakang, bukan tengah, bukan atas, bukan bawah. Quran kata nasihat itulah. Fi muqaddamatil faslil wajhi fi muqaddamatil fajli jabahi al-amami, berada di bagian depan, yakni dahi lah, ini jadi depan. Jadi betul lah bahwa dahi kita dipanggil prefrontal lobe kan. Dahi bagian prefrontal lobe. Walladhi yaqa'u tamaman ba'da a'la jabati awin nasyah fi ra'sid dabbah. Walaupun mungkin ada perbedaan sedikit dengan binatang-binatang, dengan tikus, dengan kucing, ya mungkin ada sedikit, atas sedikit, belakang sedikit, bawah sedikit. Sehingga kita jadi Allahu Akbar. Ini kalau kita belajar tentang rasio ya. Nabi kalau pernah bersabda jemaah sekalian, aqrabu mimma yakunul abdu li rabbih wa huwa sajid. Hadis sahih. Kedudukan atau position seorang hamba yang paling dekat dengan Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud. Allahu Akbar. Kita berdiri memuji Allah, ya kita dekatlah dengan Allah karena sedang memuji walaupun sedang berdiri. Kita duduk sedang zikir pada Allah dengan khusyuk, ya dekatlah dengan Allah karena kita sedang zikir. Kita sedang baring, kalau kita sedang ingat Allah, ya kita dekat dengan Allah lah karena kita sedang zikir. Tapi tahukah kita dalam keadaan seperti apa
dalam kedudukan dan posisi seperti mana kita amat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala semasa kita zikir. Nabi beritahu semasa Anda sujud. Orang sujud zikir, ya, itu mana dekat dengan Allah. Posisi dia meletakkan 7 anggota badan termasuk yang paling utama. Nih. Nih tempat yang membuat kita jahat ke tak jahat ke, patuh ke tak patuh ke, menipu ke bohong, kita tundukkan di hadapan Allah karena dia penguasanya Allah. Seakan-akan kita, nasihat kita berserah, ya Allah aku patuh kepadamu ya Allah. Walaupun aku ya Allah maulah tubuh badanku ini mengingkari kamu, tapi aku tak mau tunduk. Luar biasa Nabi beritahu kita. Sehingga Nabi kata, akfiru fihi du'a. Perbanyakkan oleh kamu doa masa sujud. Khusyuk. Pertama, zikir, doa itu sarana untuk kita dekat dengan Allah. Alhamdulillah. Kedua, posisi kita sedang sujud meletakkan ini. Kita letakkan tempat yang paling rendah, yang tempat biasanya dipijak oleh kaki, kita dipijak oleh kaki orang. Tempat kita sujud itu jangan bekas, kadang-kadang ada basah, bekas tapak kaki orang yang melintas. Dan orang yang melintas itu mungkin orang biasa, rakyat kecil. Bahasa kasarnya rakyat mahain. Minta maaf, katalah mungkin tapak kakinya kasar, pecah-pecah. Minta maaf, mungkin orangnya pun Allahu Akbar. Orang miskin. Berkulit hitam. Minta maaf, mungkin kita merasa berdarah bangsawan. Punya kedudukan. Punya harga diri yang luar biasa. Tanpa rasa hina, tanpa rasa tanpa rasa hina, kita letakkan dengan tawaduk dahi kita di tempat bekas basah, bukan dipijak oleh orang tadi. Tanpa rasa. Coba kalau kita letakkan dahi itu bukan karena sujud, ada agak-agak orang yang mau meletakkan dahinya di bekas tapak kaki orang yang dianggap hina. Minta maaf, katalah, ini ada contoh, minta maaf, katalah kita ini bergelar Maharaja. Mau agak-agak kita meletakkan dahi kita di tempat yang bekas pijak hamba abdi. Kirim salam. Mungkin duduk di kursi yang pernah duduk oleh orang dianggap punya harga, itu pun kita tak mau. Tapi tengok, itu bukan simbol ketundukan yang Allahu Akbar. Hayati itu. Hayati betul-betul. Bukan sekadar sujud. Jadi kita betul-betul istislam. Kita bukan hanya menyerahkan tangan kita, mata kita. Bukan. Kita serahkan ini nih. Ketua dia ini. Di sini dia punya raja dia. Ini kalau di airport kontrol tower namanya ya. Ini yang mengarahkan. Allahu Akbar. Hebat. Rasakan itu. Tangan, kaki, mata, hidung itu semua askar. Tak punya kemauan apa-apa. Tangan saya bergerak ke depan. Itu diarahkan di sini. Saya tarik ke belakang. Ini yang mengarahkan. Saya mengambil. Dia yang suruh. Saya forward kan. Nih, saya mau forward nih. Ikut viral kan. Nih yang suruh. Saya tak boleh, tak baik. Nih. Sini yang suruh. Yang degil ini boleh membuat kita jadi baik, tapi kita tundukkan. Allahu Akbar. Mana kita boleh mampu melepaskan diri pada kawalan Allah? Ini sudah berada kekuasaannya.
Subhanallah. Dua ayat, hanya dua ayat ini kalau kata pegang dalam surah Al-Alaq, kamu akan tarik. Walaupun banyak nafas, contoh surah Ar-Rahman tadi. Iya, penting sekali bab ini. Inna min muqtadayatil imanil haqqi idal muslimin ayyukina yaqinan taman bi annahu la yataharrak mutaharrik wa la yaskun sakin fi hadzal kaun surah al-kabir al-kabur illa bi amrin mubashir min Allah azza wa jalla. Dan salah satu ketetapan iman yang benar bagi orang muslim hendaklah meyakini seyakin-yakinnya dengan keyakinan sempurna bahwasanya tidak ada benda yang bergerak. Ketika bergerak, tidak ada benda yang diam. Ketika ia diam, besar atau kecil, buat atau tak buat, ambil atau memberi. Melainkan karena ada arahan langsung daripada yang di sini, di bawah kawalan Allah Subhanahu wa taala. La yaqulu walau li lahdhat li wahidah an tadbisuri kaunihi. Di mana Allah sebagai pemilik dan penguasanya tidak leka, tidak lalai, walau sesaat pun. Walau sesaat pun. Wa ma ilmina tam bi anna jami'al mukawwanat al-kawn mukawwanatil kawn tahkumu harakatiha wa sakanatiha qawyun wa qawanin fiziyaiyah auda Allah Ta'ala ma'adatul kaun illa anna jami' hadhil qawanin hiya biyadillahi ta'ala wa ta'malu tahta sab'ihi wa subhanahu wa ta'ala. Hanya berdasarkan ilmu yang Allah berikan kepada kita, bahwa segala yang mawjud di alam semesta ini, yang pergerakannya dan diamnya berdasarkan qawanin al-qawanin al-fiziyaiyah. Ya, mana kaidah-kaidah fisik itu mana sunatullah lah. Itu betul. Dan sunatullah, kaidah-kaidah fisik yang kita pelajari, yaitu ciptaan Allah agar kita dapat memahami kuasa Allah. Coba Anda bayangkan jika bumi, langit dan isinya, gerakkan semuanya itu, otak manusia ini katalah Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kaidah-kaidah qawanin fiziaiyah. Tidak ada sunatullah. Kita tak mampu nak memahami kuasa Allah. Karena cemana boleh tak boleh. Tapi setelah Allah berikan satu qawanin fiziaiyah, lalu boleh oh iyalah, fungsi otak ini seperti ini bagian ini, sehingga nampak benar, sungguh ternampak sejelas-jelasnya kuasa Allah dalam alam ciptanya. Wa qad yabdul basari dhahiriyan ana dawai mutalabi'an wa ta'khur tabani awabilladhi yasru markasid qiyadah wa tahakkumil mawjud fi admaliha. Secara mudah, yang zahir dari mata kita, yang zahir, menurut yang zahir pandangan mata kita, semua makhluk yang berada di bumi yang bergerak ini dengan pelbagai jenisnya bergerak ikut arahan yang datang, yang keluar dari markazul qiyadah, pusat kawalan, yakni nasiah. Itu yang zahir, yang ada di bagian otak bagian depan. Itu yang zahir. Tapi hakikatnya ia bukan bergerak sendiri, ia bukan berfungsi sendiri, tapi ada yang menguasainya, ada yang mengaturnya. Subhanallah. So Allah hendak memberitahu kekuasaannya dan kembali kepada alam semesta ini kepada kita melalui qawanin fiziaiyah. Atau dibalik, kalau kita ingin lebih kenal kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Dia Maha Berkuasa dan memiliki, melalui qawanin fiziaiyah. Kaidah fisik atau sunatullah yang Allah letakkan dalam alam ciptaannya. Jadi kalau sudah begitu keadaannya, lalu siapa yang kita takuti kecuali Dia? Siapa yang kita percayai kecuali Dia? Siapa yang kita minta selain Dia? Tak ada. Itu akidah tauhid yang paling mantap. Kemantapan akidah karena didokong, dibina di atas ilmu yang Allah berikan kepada kita.
yang Allah bentangkan di hadapan kita. Jadi bila Allah kata tidak ada sesuatu yang melata kecuali nasiahnya aku pegang, aku kuasai, itu bukan maklumat remeh. Itulah maksudnya. Itu maklumat yang sangat-sangat dasar, penjelasannya menjadi berjilid-jilid. Minta kebetulan, nah ini kebetulan ya, ini bukan kebetulan saya ada 2 buku 2 jilid tentang nasiah saja. Rahasia nasiah, karena saya tertarik dengan ini, dulu belum puas belajar, ada 2 jilid. Allahu Akbar. Kagum lah, sangat-sangat kagum. Hanya nak menerangkan rahasia nasiah, lobus frontalis. Mudah-mudahan ya mas sekalian, sedikit penjelasan ini ya menjadi kunci bagi kita untuk kita membuka jalan yang lebih lebar lagi. Seperti yang selalu sampaikan, saya tidak memberi apa-apa ilmu pada jamaah sekalian, tapi saya hanya ingin memberi kunci sedikit saja pada jamaah, bukan ilmu, kunci. Dengan kunci yang tidak seberapa ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk membuka peti-peti ilmu, untuk membuka almari-almari ilmu. Begitulah. Jadi saya menganggap yang saya sampaikan hanya sedikit kunci selama ini, bukan ilmu, sedikit kunci ilmu untuk membuka gudang-gudang ilmu. Sebab itu saya selalu nyatakan, karena kita tidak mampu mengkaji sendiri, tolong sisihkan masa, peruntukkan masa untuk kita membaca atau mengkaji hasil kajian orang yang mampu buat kajian. Itu saja. Karena terus terang kita tidak mampu mengkaji sendiri. Insya Allah dengan itu kita mendapat manfaat yang banyak dan melihat Al-Quran semakin objektif. Kita tidak lagi melihat Al-Quran hanya sebagai sumber pahala, membaca dapat pahala walaupun tak paham. Kita tidak mau. Orang Islam berpikir itu saja daripada dulu hingga sekarang. Betul baca Quran, tak paham dapat pahala, itu betul. Tidak salah. Tapi hingga bila orang Islam memperlakukan hanya sebagai sumber pahala? Itu pertanyaannya. Sedangkan dia kitab yang luar biasa dasarnya. Boleh mengubah nasib orang. Daripada calon ahli neraka menjadi calon ahli surga. Daripada mundur menjadi maju. Daripada bodoh jadi pandai. Daripada tidak jadi merdeka. Daripada sedih menjadi gembira. Boleh mengubah. Syaratnya dipahami dan diamalkan. Wallahu a'lam. Kurang yang boleh dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati tawassaw bil haqq tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.